seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Bapa, terima kasih Tuhan. Berikan kami hatimu supaya kami mengerti kehendak-Mu. Berikan kami hatimu supaya kami tinggal dalam rencana-Mu. Berikan kami hatimu supaya kami semakin memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini biarlah kuasa pengurapan-Mu Tuhan yang melingkupi setiap kami, sehingga kami Engkau dapati berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Bapa, kami rindu pada pagi hari ini kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Shalom kekasih Tuhan yang diberkati, mari kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang terakhir, yaitu pasal yang ke-24, di mana Yesus bertemu dengan para murid-muridnya. Firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 36 hingga ayat yang ke-49.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kemarin kita sudah belajar bagaimana Yesus bertemu dengan kedua murid yang menuju Emmaus dan mereka tidak menyadari tentang keberadaan Yesus. Kemudian pada akhirnya Yesus mengunjungi murid-muridnya. Dan saudaraku yang diberkati, dia mengucapkan salam damai sejahtera bagimu. Mereka terkejut, mereka takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Padahal kita sudah belajar di pasal-pasal sebelumnya bahwa Petrus pun sudah melihat bahwa Yesus itu memang sudah tidak ada lagi di kubur. Kubur itu sudah didapati kosong. Dan bukankah sudah 3 kali Yesus menyampaikan pemberitahuan tentang penderitaan yang akan dialami Yesus? Pemberitahuan tentang bukan sekedar penderitaan, tapi dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Pada saat mereka menghadapi peristiwa tersebut, saudara, ternyata mereka memang tidak yakin, tidak percaya bahwa kebangkitan itu ada. Padahal orang-orang Yahudi menantikan kuasa kebangkitan itu betul terjadi. Saudara, tidak mudah untuk menerima fakta-fakta kebenaran nubuatan yang tergenapi. Tetapi ketahuilah saudara, orang yang mau tetap setia dengan Tuhan sampai akhir, dia pasti akan melihat penggenapan janji Tuhan, penggenapan nubuatan itu terjadi. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Di sini Yesus memperlihatkan di ayat 39, "Lihat tangan dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku ini dan lihatlah, hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Saudara, ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai pribadi dengan tubuh kebangkitan, kita melihat fakta tentang tubuh kebangkitan di sini bahwa dia bukan hantu. Tubuh kebangkitan bukanlah satu keadaan tubuh yang maya, tetapi keadaan tubuh yang secara fisik itu eksis. Tubuh itu ada daging, ada tulang, seperti yang Yesus perlihatkan pada murid-muridnya pada hari yang ketiga sesudah dia bangkit. Saudaraku yang diberkati, dia memperlihatkan tangan dan kakinya. Bahkan di kitab-kitab yang lain dikatakan Thomas mencucukkan jari telunjuknya di lubang di tangan Yesus yang berlubang paku. Artinya keadaan tubuh Yesus itu betul-betul bisa diraba. Bukan hantu, ada daging dan ada tulangnya. Dan bisa diraba, menyatakan kepada kita bahwa tubuh kemuliaan itu benar-benar adalah tubuh. Tubuh yang bangkit secara fisik dengan keadaan tubuh yang dimuliakan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-41. Karena ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, dia meneguhkan lagi dengan perkataan, "Apakah ada makanan padamu di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng.
lalu mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, ketika Yesus bangkit, dia bahkan bisa menikmati makanan. Menyatakan bahwa secara fisik memang Yesus itu disaksikan bahwa mereka hidup. Itu sebabnya Tuhan katakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Karena engkau adalah saksi bahwa aku hidup melayani bersama. Kemudian aku mati, engkau menyaksikan aku mati di kayu salib, dan engkau menyaksikan tubuh ini juga bangkit. Dan engkau harus menyampaikan bahwa Mesias itu telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu ketika Yesus memakan ikan goreng itu, sesudah itu dia berkata, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa apa yang telah katakan kepadamu harus digenapi semua ada yang tertulis aku tentang aku di dalam, ini kita lihat di dalam ayat 20, pasal 24 ayat 44, di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Saudara, jadi ini juga menunjukkan bahwa kanonisasi tentang Alkitab yang terdiri dari kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur itu dilegitimasi oleh perkataan Yesus. Bahwa benar kitab ini adalah kitab yang diakui oleh Bapa di surga. Logos firman Tuhan yang diakui oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentang aku tercatat di dalam kitab Taurat Musa. Tentang aku dicatat di dalam kitab para nabi. Tentang aku bahkan sudah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur. Amin. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kitab suci tidak sembarangan untuk dapat kita mengerti. Karena ada pikiran-pikiran yang berkubu, pikiran-pikiran yang menolak kebenaran, pikiran-pikiran yang tidak bisa diajar. Oleh sebab itu beberapa orang Yahudi di antara perkumpulan orang Yahudi, Yesus tidak mengajar dengan kitab-kitab Taurat yang sulit untuk dimengerti tentang janji-janji nubuatan tentang Mesias, tetapi dia mengajar melalui perumpamaan dengan pendekatan kehidupan sosial yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena tidak semua orang bisa mengerti Alkitab. Kalau pikiran mereka tidak dibukakan, kalau pikiran mereka tidak disingkapkan dari selubung-selubung mata rohani yang menutupi mata hati dan pikiran mereka. Ayat 46 ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksiku. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nantikanlah Tuhan. Yesus telah datang pada kali yang pertama dan itu sudah tergenapi. Dia mengatakan lagi bahwa aku akan datang dengan cara yang seperti ini ketika dia naik. Jadi dia akan turun dari surga dan menjemput saleh-salehnya di awan-awan permai, memerintah sebagai raja pada kedatangan Kristus Yesus pada kali yang kedua. Dan sebelum hari itu tiba, saudara, gereja dipanggil untuk menjadi saksi. Murid-murid Kristus dipanggil untuk menjadi saksi karena mereka 11 murid ini dan murid-murid yang lain, yaitu murid dari Emmaus, perempuan-perempuan yang melayani Yesus, mereka juga tahu bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Mereka dipanggil untuk menjadi saksi. Mereka menjadi saksi diperlengkapi. Saudara, tidak pernah Tuhan menyuruh kita tanpa memberikan fasilitas dan perlengkapan. Saudara kalau ada di kantor, kemudian disuruh pergi tugas keluar, bahkan uang tiket, uang mobil pun akan dipersiapkan untuk saudara, sehingga saudara bisa bekerja dengan baik. Bapak Ibu Saudara, Yesus menampakkan diri kepada semua murid untuk menyatakan bahwa firman itu ya dan amin. Yesus juga menampakkan diri kepada semua murid untuk membuktikan bahwa tubuh kebangkitan itu benar-benar ada. Tidak seperti hantu, dapat diraba, bahkan dapat bersentuhan langsung dengan mereka. Dan yang ketiga, saudara, bahwa Tuhan memanggil mereka menjadi saksi dan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mereka disuruh menantikan janji Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada banyak orang gagal di dalam pengenalan akan Tuhan karena mereka tidak menanti-nantikan Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan di dalam
Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, menanti itu berarti ada satu sikap yang menunggu bagaimana penggenapan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ya dan amin. Tapi semua ada waktunya, semua ada prosesnya. Yang harus kita lakukan adalah tetap percaya. Dia dapat dilihat, dia dapat diraba, dia dapat didengar, dia dapat kita alami. Di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, hari ini saya mau katakan, sebagaimana murid-murid Yesus yang sudah mengalami perpisahan sejenak dengan gurunya, tetapi kemudian mereka menjadi girang dan bersuka cita karena gurunya telah ditemukan kembali dengan wujud yang dimuliakan di dalam tubuh kebangkitan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, hari ini ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan, sebab Dia benar-benar hidup. Jadilah saksi sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, pergi dan jadikan segala bangsa murid Tuhan. Ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-53 berbicara tentang kenaikan Yesus, akhir dari pasal yang ke-24 dari Injil Lukas. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara ingat kota Betania di mana Lazarus dan adik-adiknya Maria dan Marta berada? Saudara, ternyata Betania itu menjadi tempat yang menjadi kesukaan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena ada seorang perempuan yang memilih bagian yang terbaik yang tidak pernah akan diambil daripadanya, yaitu pribadi yang suka mendengarkan firman Tuhan dan duduk di kaki Tuhan. Di sini juga menyiratkan di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang suka intim dengan Dia. Duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, itu merupakan pesan yang tersirat dari ayat-ayat terakhir ini, di mana Yesus sampai dekat Betania. Itu bagaimana Betania ini sebagai satu lambang tempat kesukaan Yesus, oleh karena ada pribadi Maria yang selalu memilih bagian yang terbaik di dalam kehidupannya. Tapi saudaraku yang diberkati, yang penting di sini adalah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya bahwa Dia benar-benar terangkat. Fakta Alkitab menuliskan dan disaksikan oleh para murid-murid yang hidup bersama dengan Dia bahwa Dia benar-benar pernah hidup. Dia benar-benar pernah mati dan Dia benar-benar bangkit. Dia juga benar-benar terangkat naik ke surga dan Dia juga benar-benar memberikan Roh-Nya yang kudus di dalam kehidupan mereka. Dia berfirman kepada 500-an orang, tetapi yang tinggal di loteng Yerusalem itu sekitar 120 orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, kurang lebih seperempat, saudara, seperempat orang yang menanti-nantikan Yesus, dan mereka menerima janji Bapa, yaitu menerima pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, ada banyak orang yang ingin mengikuti Tuhan, tetapi tidak banyak orang yang betul-betul menantikan Tuhan. Dan lebih sedikit lagi orang yang betul-betul menerima janji Bapa, yaitu Roh-Nya yang kudus. Padahal Roh-Nya yang kudus ini adalah untuk memperlengkapi orang-orang yang percaya untuk masuk di dalam rancangan Tuhan yang ajaib sebagai saksi. Saudara, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Rapture adalah sebuah kemustahilan. Amin. Rapture adalah sebuah hal kemustahilan. Ada beberapa orang yang mengalami pengangkatan yang disaksikan oleh orang-orang, yaitu Elia, dan juga ada juga Henok, dan Yesus sendiri terangkat. Filipus juga pernah tubuhnya terangkat dan terpindah ke tempat yang lain. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka menanti-nantikan Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu disaksikan oleh beberapa pasang mata, banyak pasang mata, dan menunjukkan bahwa Dia benar-benar hidup. Dia benar-benar telah mengakhiri satu tugas yang mulia sebagai juru selamat di atas muka bumi ini. Saudaraku, yang kita pelajari pada pagi hari ini bahwa Yesus benar-benar bangkit, Yesus benar-benar hidup, Yesus benar-benar telah menggenapi nubuatan dalam kitab suci, dan Yesus benar-benar menginginkan kita
untuk pergi dan jadikan segala bangsa murid. Ada saksi-saksi Kristus yang betul-betul melihat tentang kehidupan, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikannya. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk tidak percaya. Nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, nantikanlah Dia. Bersama Bapa kita pasti melewati semua perkara. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Bapa kekal, sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadikan kami lebih daripada pemenang. Pagi hari ini ketika kami bersyukur dengan hadirat Tuhan, kami dapat merasakan pengurapan-Mu memenuhi kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kami sambut berkat-Mu yang spesial lewat kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, menyertai, memimpin, membimbing langkah kehidupan kita. Dan kami percaya ketika kami menjadi lebih daripada pemenang, kami juga akan menjadi saksi tentang kemuliaan nama Tuhan, menjadi saksi Kristus, mengikuti Yesus, itu keputusan kami. Mengikuti Yesus, itulah yang menjadi kerinduan kami, sehingga kami menjadi berkat, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa buat kehidupan, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan, bahkan Engkau memberikan, mencurahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya semua orang yang percaya dimateraikan dengan Roh Kudus, tidak binasa dan beroleh kehidupan yang kekal. Bapak terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Kami sambut berkat-Mu yang spesial pagi hari ini. Kami diurapi, diberkati, kami lebih daripada pemenang. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Saudara, saya merasakan sangat indah jamahan Tuhan pada pagi hari ini. Teruslah bergerak, teruslah bekerja, teruslah menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, and God bless you.